Halo sobat anime, kita gas lagi yuk. Apoteosis langsung aja kita gaskun. Mereview sedikit dari part sebelumnya setelah membantu Di lolos dari jebakan maut yang mengikatnya. Di sini Zen pun pada akhirnya berbaikan dengan Ning Yudi ini setelah Doi digampar berulang kali oleh gadis cantik ini. Mereka berdua yang telah berbaikan kini kembali ke kota setelah menempuh perjalanan selama 3 hari. Dan setibanya di kota, mereka pun melaporkan hal ini kepada serikat dagang kalau mereka telah berhasil mengambil alih kota Bojiang. Namun tiba-tiba saja aliansi ini pun dikejutkan lagi oleh kabar yang tidak sedap, yaitu kabar yang dibawa oleh salah seorang penjaga yang melaporkan kalau saat ini pasukan milik kerajaan jahat telah datang menyerbu mereka. Dan itu cukup untuk menotis mereka semua. Ya, yang ternotis adalah Zen dan juga para tetua lainnya. Di sini mereka pun juga tidak menduga kalau ternyata Shushi benar-benar akan menyerang langsung ke pusat pasukan mereka yang ada di kota ini. Tapi di sini Zen pun berujar kalau pertarungan final ini memang cepat atau lambat pasti akan terjadi juga. Dan benar saja, keesokan harinya di luar gerbang kota, telah berkumpul para pasukan kerajaan jahat yang siap untuk berperang. Dan begitu juga dengan pasukan dari Istana Awan, mereka juga siap untuk menghajar para kroco-kroco dari kerajaan jahat. Begitu juga dengan Luo Zhen. Ya, di sini Zen yang akan bertarung dengan para kroco-kroco dari kerajaan jahat sempat membuat gadis cantik Shiji pun sedikit risau. Apalagi ketika Zen meminta agar gadis cantik ini santuy aja dan jangan banyak pikiran. Tapi di sini, gadis cantik ini pun juga tahu kalau ia tidak dapat tinggal diam aja. Ia harus balas dendam. Ia harus membalaskan semua apa yang telah dilakukan oleh kerajaan jahat kepada keluarganya. Maka dari itu, aku tidak bisa tinggal diam di tempat ini, ujar gadis cantik itu. Sedangkan di luar batas kota, genderang perang terus dibunyikan oleh para kroco-kroco jahat. Dan kali ini, pasukan jahat juga dipimpin langsung oleh Chushi. Di sini, si kamar Chushi juga membakar semangat juang para kroco-kroco miliknya untuk segera menguasai semua kedaratan yang ada di tempat ini. Tapi mendengar itu semua, di sini Zen pun langsung menjawab kata-kata Shushi dengan berujar, Aku tidak akan membiarkan kalian melakukan apa yang kalian mau. Melihat ada Zen di depan matanya membuat si kampret ini pun tersenyum. Di sini si kampret Shushi juga awalnya ingin langsung membunuh Zen, tapi mendengar kalau ada yang istimewa dengan bocah itu membuat kini ia tertarik untuk menangkap Zen hidup-hidup dan mencari tahu tentang apa istimewanya bocah itu. Dan ketika ia mendapatkan hak istimewa yang ada di dalam tubuh bocah itu, tidak akan ada lagi seorang pun yang dapat menghentikanku. Pikir si kampret ini. Maka dari itu, di sini si kampret Chushi pun langsung membakar tubuhnya dengan auranya dan juga menantang langsung untuk Baiwan dengan Zen. Waduh. Mendengar tantangan itu sempat membuat para tetua pun sedikit risau. Mereka tahu kalau mau Baiwan seharusnya Shushi menantang Ning Yudi yang kultivasinya sekiranya mirip-mirip, bukan Zen yang masih bocah kemarin sore. Dan hal itu pun juga dirasakan oleh Pak Tua ini yang merupakan sesepuh dari serikat dagang. Doi meminta kepada Shushi, jika mau Baiwan sini maju sama Aing aja. Begitu juga dengan Di, kalau mau ngajak duel sini maju Aing Raja Istana Awan dan jangan coba nantang duel bocah kemarin sore, ujar Di dengan lantangnya. Sebenarnya di sini Shushi pun tidak masalah mau duel sama siapa aja, hajar. Tapi di sini fokus Shushi pun adalah untuk menantang Zen untuk membongkar rahasia yang dimiliki oleh Zen. Namun melihat Zen yang terdiam dan sepertinya memang menerima tantangan itu sempat membuat Di pun sedikit khawatir. Tapi di sini bocah Zen pun yang kampret ini ia juga berujar untuk tidak perlu khawatir karena Aing ini MC-nya. Dan tantangan si kampret Shushi pun akhirnya diterima oleh Zen. Dan itu diawali dengan Zen yang langsung mengeluarkan pedangnya untuk bertarung. Melihat Zen yang mengeluarkan pedangnya yang cukup epik membuat para kroco-kroco pun terpukau dengan pedang itu. Dimana Zen pun juga berujar kalau Doi 2 tahun lalu memanglah seorang kroco yang pernah memperingatkan si kampret itu untuk membebaskan adiknya yaitu Luoyan. Tapi sayangnya si kampret itu tidak mau melakukannya. Maka dari itu saat ini kau akan merasakan akibatnya, ujar dari Zen dengan lantangnya. Yang membuat si kampret ini hanya dapat tersenyum dan tertawa. Doi juga berujar, kalau 2 tahun lalu aku juga telah memperingatkanmu untuk tidak ikut campur. Dan 2 tahun lalu sampai detik ini kau masih aja bicara omong kosong, sambut dari Chushi.
Dan pertarungan keduanya pun dimulai ketika Zen tiba-tiba saja memasang kuda-kuda untuk bertarung, di mana tangan kanannya juga memegang pedang sedangkan tangan kirinya mengangkat ke udara. Dan tiba-tiba saja muncul dua bintang di tengah-tengah siang bolong. Dan seketika tubuh Zen pun mengalirkan energi yang begitu kuat yang membuat mereka semua terkejut. Lah, bocah kampret ini ternyata telah dapat menggunakan kekuatan bintang. Dan hal itu pun juga dirasakan oleh Xushi. Lah, opo iki cuk? Bisa-bisanya Zen menguasai teknik bintang, dan bagaimana bisa bocah itu melakukannya? Pikir si kampret Xushi ini. Dan begitu Zen telah siap untuk bertarung, tubuhnya telah dilapisi oleh energi bintang. Dan tiba-tiba saja, duar! Terjadilah benturan senjata di antara keduanya. Dan terjadilah jual beli serangan di antara keduanya yang saling melepaskan serangan yang tidak dapat dilihat oleh mata orang miskin. Waduh. Dan dalam serangan beradu pedang itu, di sini Zen pun juga sempat memberikan suatu tekanan kepada Xushi. Dan di sini Xushi juga dipaksa untuk bertahan. Ditambah ketika sayatan pedang milik Zen ternyata yang sangat absurd itu ternyata berhasil membuat Xushi sedikit bingung, dan akhirnya tergoreslah sedikit pinggang dari sebelah kanan milik Xushi. Dan itu juga tentu saja membuat semua orang yang menyaksikan itu cukup terkejut dan berpikir bagaimana bisa bocah kampret itu melukai si kampret tua. Namun ingat, di sini Xushi adalah master yang sangat kuat. Bahkan di sini Doi dapat melakukan regenerasi, di mana luka robeknya itu dapat kembali menyatu seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Di sini Xushi juga memuji kemampuan dari Zen yang dapat memberikan luka gores kepada dirinya, walaupun itu tidak berarti. Namun melihat Xushi yang tenang membuat Zen pun juga berujar, kau terlihat baik-baik saja, dan asal kau tahu, aku telah memberikan racun di pedang ini. Yang sempat membuat si kampret Xushi yang mendengar itu menjadi panik. Padahal apa yang dikatakan oleh Zen ini hanyalah gurauan yang sempat membuat Xushi benar-benar menjadi panik. Melihat Xushi yang bisa ia tipu-tipu tipis-tipis, membuat Zen pun kini sungguh yakin dapat menghajar Xushi di serangan keduanya. Maka dari itu di sini Zen pun tanpa ragu sedikit pun langsung melesat ke arah Xushi. Dan melihat Zen yang datang ke arahnya, di sini Xushi pun langsung menyiapkan suatu tinjunya, dan duar, boom. Zen pun terkenal telak serangan itu yang membuat bocah Zen ini lalu terbaring di bawah sana. Dihantam oleh pukulan telak dari Xushi, sempat membuat kesadaran Zen pun menghilang selama beberapa milidetik. Dan ketika ia telah kembali sadar, kini Zen pun kembali bangkit. Melihat Zen dapat bangkit kembali dan bicara omong kosong lagi, membuat si kampret Xushi pun kesal. Kini Doi pun kembali menyiapkan tinjunya yang telah dilapisi oleh ki dari atas sana, dan boom! Melihat ada serangan tinju yang datang yang dilepaskan oleh si kampret itu, membuat Zen yang ada di bawah sana pun sedikit kesal, dan ia juga kini menyiapkan sesuatu di tangannya, dan boom! Serangan ki yang dilepaskan oleh Zen ternyata lebih kuat dari apa yang dilepaskan oleh si kampret Xushi. Dan di sini Xushi pun juga cukup terkejut lah ketika Zen tiba-tiba saja telah muncul di hadapannya dan telah menyiapkan suatu tinjuan di tangannya. Boom! Ternyata serangan Zen itu tidak berguna ketika Xushi ternyata telah melapisi tubuhnya dengan kekuatan ki yang sangat kuat, yang sempat membuat Zen pun bingung. Lah, apa ini cok? Kok Raiso? Melihat Zen yang kebingungan membuat Xushi pun berujar, "Opo? Apa kau terkejut? Ayo lanjutkan." Melihat itu membuat Zen pun sadar kalau ini sama sekali seperti kejadian dulu saat Xushi diserang habis-habisan ternyata tetap tidak bisa terluka. Hal itu pun membuat Zen pun berpikir keras tentang apa yang harus ia lakukan, karena di satu sisi ia saat ini tidak dapat lagi mundur untuk saat ini. Maka dari itu Zen pun berpikir kalau ia akan mencoba menyerang Xushi bertubi-tubi. Dan benar saja, kini Zen pun Doi pun menangkap kerahnya Xushi dan Zen pun membantingnya ke arah tanah dari atas sana dengan kekuatannya yang menimbulkan suatu efek lubang yang sungguh besar luar biasa. Setelah menghempaskannya ke bawah sana, di sini Zen pun tidak henti-hentinya melepaskan pukulan ke arah Xushi. Tapi sebanyak apapun Zen pukul, Zen pun juga merasa heran dan juga aneh. Kenapa? Karena semua pukulan yang dilepaskan oleh Zen ternyata terlihat seperti tidak ada apa-apanya. Hingga pada di titik Zen pun merasa sedikit kelelahan dan mencoba untuk berhenti sejenak. Dan ketika Zen mengambil beberapa langkah untuk mundur, di sini Xushi pun tertawa. Melihat Xushi yang tidak terluka setelah terkena pukulan telak membuat Di pun menjadi heran. Lah, opo iki cok? Lo Raiso digebuk. Waduh. Sedangkan untuk Xushi sendiri, Doi pun memuji perkembangan dari Zen. Doi tidak menduga kalau ternyata hanya dalam waktu 2 tahun saja Zen dapat berkembang menjadi ancaman untuk dirinya. Tapi kini adalah waktunya untuk balas dendam. Duar! Di sini Xushi pun langsung melakukan transformasi dan berujar, kau belum layak untuk dapat mengalahkan diriku. Melihat Xushi yang melakukan transformasi membuat Zen pun berpikir apakah Xushi bukanlah berasal dari ras manusia?
Ya, hal itu pun dibenarkan oleh naga hijau. Doi berujar kalau Shushi ini adalah manusia keturunan ras iblis. Tapi untuk Shushi sendiri, ternyata ia bukan berasal dari ras iblis biasa, tapi iblis Huang Quan, yang artinya iblis tingkat atas. Dan di sini Zen pun juga menduga kalau ini ada hubungannya dengan pisau belati yang ada di tangannya. Tapi di sini Zen pun juga tidak peduli. Doi akan kembali menyerangnya dengan tinjunya dan duar. Tinjunya Zen dapat dihentikan dengan sangat mudah oleh Shushi. Bahkan ketika Zen tertangkap, Zen pun lalu merasakan serangan gelombang kejut yang dilepaskan oleh raungan dari Shushi. Namun tak sampai di sana saja, kini tangannya Zen pun tertangkap dan itu diputar-putar oleh Shushi dan duar. Dihempaskannya Zen yang menghantam batas kerak kota. Melihat Zen yang terhempas jauh dan akan diserang kembali oleh Shushi, memaksa Ning Yudi meminta kepada pasukannya untuk bersiap. Siap untuk mencoba menyerang, dan benar saja kini pasukan dari Istana Awan memasang suatu barrier. Mereka akan menyerang Shushi, tapi begitu juga dilakukan oleh pasukan dari Kerajaan Jahat. Mereka pun memasang suatu barrier pelindung untuk menghalau serangan dari pasukan Istana Awan. Sedangkan untuk Zen sendiri, Doi pun harus kembali fokus karena kini tiba-tiba saja di depan matanya Shushi telah datang. Dan muncullah serangan tinju dari Shushi ke arah Zen. Tapi ternyata di sisi lain, Ning Yudi pun juga tidak tinggal diam. Ketika ayangnya mau dihajar, Doi pun melepaskan sihir esnya, duar. Sihir es raksasa yang dapat menahan serangan tinju dari si kampret Shushi. Terjadilah ketika Di mencoba untuk menghancurkan serangan Shushi. Dan untuk si kampretnya, Doi pun ternyata tidak menduga kalau ternyata gadis cilik ini telah berkembang dengan sangat cepat pula. Bahkan di sini si kampret ini juga menawarkan Di untuk bergabung dengan Kerajaan Jahat. Karena di sini si kampret Shushi benar-benar mengakui kemampuan dari Di sebagai seorang petarung. Dan Doi juga akan mengangkat Di sebagai ratu dari Kerajaan Jahat jika ia mau bergabung. Sedangkan untuk Zen, si kampret ini malah memprovokasi Shushi. Doi berujar, kau ingin menjadi raja tapi kau nggak punya anak. Hehehe, kucil. Lantas gimana kabar keturunanmu untuk sekarang? Apakah udah mati? Ucap dari Zen. Oh iya, aku akan mempertemukan kau dengan anakku, sambut dari Shushi. Sedangkan untuk Di, Doi pun kembali lalu menyiapkan suatu serangan lainnya sebagai sikap penolakan untuk diangkat menjadi seorang ratu. Namun begitu serangan Di datang ke arahnya, di sini serangan itu pun tidak berguna sama sekali. Bahkan di sini ketika Di menolak untuk bergabung dengan Kerajaan Jahat, maka dari itu aku akan membunuh kalian berdua, ucap si kampret ini. Dan benar saja, begitu si kampret itu melepaskan serangannya, di sini Zen pun panik karena Doi tahu kalau ini sangatlah berbahaya. Maka dari itu Zen pun yang panik, Doi pun langsung menggendong Di untuk segera menjauh. Karena benar saja si kampret Shushi benar-benar melepaskan suatu ki yang sungguh dahsyat. Tapi sebelum serangan itu datang mengenainya, serangan itu pun terbelah menjadi dua akibat ulah dari seseorang. Dan orang itu adalah Pak Tua ini yang berujar, sungguh kampretnya kau, yang sungguh memalukan. Kau hanya berani melawan seorang anak muda. Sini lawan aku, ujar master tua ini milik Serikat Dagang. Lantas setelahnya, kini Pak Tua inilah yang akan melakukan serangan balasan dengan cara melepaskan teknik yang mirip dengan teknik yang digunakan oleh Shushi yang sebelumnya. Serangan itu pun dapat dihindari oleh si kampret ini dengan sangat mudah. Bahkan di sini si kampret Shushi pun juga berujar kalau ia sungguh kesal dengan Pak Tua yang selalu saja mengganggu dirinya. Karena memang 2 tahun lalu, jika bukan karena Pak Tua ini, Zen pasti telah mati di tangannya. Tapi si kampret ini pun juga tahu kalau sepertinya Pak Tua ini memang sedikit merepotkan. Dan di sini si kampret ini juga tahu kalau ia tidak dapat sembarang dalam bertindak. Maka dari itu di sini si Shushi ini berencana untuk terkena pukulan dari Pak Tua itu sebelum ia melakukan counter agar Pak Tua itu sedikit lengah. Dan benar saja, kini Shushi pun melesat dengan sangat cepat ke arah Pak Tua itu. Dan ternyata benar sesuai dengan rencana, Pak Tua itu pun melepaskan suatu serangan ke arah dirinya yang datang dan di sini si kampret itu pun terkena serangan dari Pak Tua itu yang membuatnya sedikit rempas jatuh ke bawah sana. Tapi tiba-tiba saja dari bawah sana Shushi pun langsung melepaskan suatu serangan api yang membuat Pak Tua itu yang telah tua, ia sungguh terkejut dan langsung terkena serangan jantung yang pada akhirnya harus tumbang dar. Pak Tua itu pun jatuh menghantam atap bangunan. Setelah mengalahkan Pak Tua itu, kini target Shushi selanjutnya adalah Zen dan juga Di. Sedangkan untuk Zen sendiri, Doi pun juga heran bagaimana bisa Pak Tua dari Serikat Dagang itu tidak dapat melawan Shushi. Maka dari itu, di sini Zen pun bertanya kepada naga hijau tentang apa yang terjadi. Ya, di sini naga hijau pun berujar kalau Shushi telah berada di ranah limbo dan seharusnya si kampret itu juga telah dapat menggunakan api Huang Quan yang merupakan teknik api tingkat atas yang sungguh luar biasa kuat yang tidak dapat dihentikan. Bahkan api itu akan semakin kuat ketika penggunanya semakin sombong. Yang membuat Zen pun bertanya apakah tidak ada cara lain untuk dapat menghentikannya?
tidak sambut dari naga hijau ini, yang membuat Zen pun tiba-tiba saja berhenti dan bingung tentang apa yang harus ia lakukan. Di sini Zen pun juga berpikir kalau dirinya tidak memiliki bantuan apapun dan ia berpikir apakah ini akhir dari dirinya yang akan mati di tangan Sushi. Tapi di sini Di pun melihat Zen yang sepertinya frustasi. Doi pun meminta Zen untuk tetap tenang, kalem dan santuy. Karena apapun yang akan terjadi, aku akan tetap bersamamu, ujar gadis cantik ini. Yang membuat gini Zen pun yang mendengar itu mencoba untuk berpikir tenang. Karena Doi tahu kalau ia telah melewati banyak sekali hal dan selama ini ia juga selalu dapat memecahkan suatu masalah. Maka dari itu di sini Zen pun sempat berpikir untuk menjalankan sebuah ide gila. Dan langkah pertamanya adalah memanggil Shun. Ya, di sini Shun pun bertanya tentang apa yang diinginkan oleh Zen. Apakah Zen ingin agar dirinya membunuh si kampret itu? Tidak. Saat ini kau bukanlah lawannya. Kau hanya perlu untuk memancingnya saja. Dengan begitu, kini Shun pun langsung melesat dengan sangat cepat ke arah si kampret itu dan duar. Serangan Shun pun ternyata tidak berguna sama sekali. Selama Shun mengganggu Sushi, di sini Zen pun meminta agar diikut bersama dirinya pergi dari tempat ini untuk sementara waktu. Sedangkan di tempat lain, para kroco-kroco pun lagi sibuk bertarung satu sama lain. Peperangan terjadi jual beli di antara para kroco-kroco terjadi di mana-mana. Maka dari itu, ketika para musuh sibuk saling bertarung, di sini Zen pun memanfaatkan momentum itu untuk menyiapkan suatu serangan dahsyatnya dengan cara menggabungkan dua kekuatan bintang. Zen pun menyiapkan serangan yang sungguh-sungguh sangat dahsyat. Dan ketika Zen telah siap, Zen pun meminta kepada Shun untuk segera kembali. Tapi di sini Shun pun berujar kalau si kampret itu tiba-tiba saja telah menghilang setelah ia menyerang. Maka dari itu Shun pun meminta kepada Zen untuk berhati-hati, terutama dari bawah tanah. Dan benar saja, tiba-tiba saja muncullah si kampret ini tepat di belakang tubuhnya Zen. Dan ia datang menyiapkan suatu serangan dan itu sungguh mengejutkan mereka semua. Tapi beruntung serangan itu ternyata tidak mengenai Zen ataupun mengenai Di. Namun dari balik kepulan asap itu juga Zen pun telah menyiapkan suatu serangannya dan melesatlah sebuah serangan Zen yang terlihat sungguh seperti serangan yang sederhana lah. Tapi untuk si kampret Sushi, Doi pun tahu kalau serangan itu yang dilepaskan oleh Zen tidak sesederhana yang terlihat. Maka dari itu di sini si kampret itu pun mencoba untuk melarikan diri, namun sayangnya Doi pun sedikit terlambat dan boom! Terjadilah suatu ledakan yang super duper besar. Dan dari hasil ledakan yang super besar itu juga membuat Zen pun juga tidak menduga kalau ternyata serangan yang dilepaskannya begitu dahsyat. Tapi tiba-tiba saja ada serangan counter yang datang ke arah Di. Boom! Kedua bocah ini pun terkena serangan counter dari Sushi. Terkena serangan api gila itu seketika, kini tubuh Zen dan juga langsung berkerut. Begitu juga dengan Di. Tapi di sini naga hijau ini berujar kalau api Huan Quan ini mengandung hukum kasual dan satu-satunya cara untuk dapat menghentikan efek buruk dari api ini dengan cara menggunakan pecahan surgawi. Mendengar itu dari naga hijau membuat Shu pun panik. Doi pun tiba-tiba saja keluar dan juga ia meminta kepada Zen untuk segera mengeluarkan pecahan surgawi yang ia miliki. Segera keluarkan dari dalam cincin dimensinya. Waduh. Dan begitu Zen memberikan cincin dimensinya kepada Shun, di sini Shun pun langsung mengeluarkan pecahan surgawinya dan digunakan untuk menetralkan efek buruk dari serangan api gila milik Sushi. Sedangkan untuk Sushi, Doi pun memang sempat rempas dan juga tidak sadarkan diri akibat serangan yang dilepaskan oleh Zen. Tapi tak membutuhkan waktu lama bagi si kampret ini, karena memang di sini si kampret ini dapat kembali bangkit. Dan begitu si kampret ini bangkit kembali dan ingin menghajar Zu, dan ia tiba-tiba saja dihantam oleh salah satu tetua dari Istana Awan. Boom! Ternyata Pak Tua itu yang mencoba datang langsung terhempas jauh. Bahkan di sini Sushi pun dapat bangkit kembali dengan sangat kokoh. Di sini Sushi yang ingin memastikan kalau Zen benar-benar telah mati. Doi sempat coba dihentikan oleh Shun, tapi sayangnya hanya dengan sekali boom, Shun pun lalu hancur berkeping-keping. Karena di sini tidak ada yang dapat lagi menghentikan Sushi. Di sini Sushi pun dapat berjalan mendekati Zen yang telah terbaring di atas sana. Di tempat ini juga, si kampret ini pun dapat melihat ternyata Zen memiliki pecahan surgawi. Dan ia berniat untuk mengambilnya, tapi begitu ia ingin meraihnya, tiba-tiba saja slap! Tangannya pun putus. Ya, tangan Sushi pun putus akibat tebasan pedang yang dilemparkan oleh Huamin. Namun sayangnya, serangan Huamin yang barusan itu adalah serangan terakhirnya sebelum ia benar-benar tumbang akibat kelelahan. Dan karena lagi-lagi tidak ada yang dapat menghentikan Sushi, di sini Sushi pun ingin kembali merebut pecahan surgawi miliknya Zen. Tapi tiba-tiba saja ia ternotis akan suatu serangan yang ada di belakang kepalanya. Dan serangan itu berasal dari pedang Ki yang sangat besar dari atas. Ya, walaupun serangan itu dapat dihentikannya hanya dengan satu tangan saja, tapi ingat, pedang gila itu datang bukan cuma satu, tapi ada ribuan pedang Ki besar yang siap untuk menghajar si kampret ini.
Dan jelas kekuatan semacam itu hanyalah dapat dimiliki oleh gadis pemilik tubuh feminim galaksi. Dan orang itu adalah Shiji. Dengan kemampuan dari Shiji yang dapat memanggil ribuan pedang ki yang sungguh kuat, di sini gadis cantik ini pun lalu menduar, menghancurkan, memporak-porandakan semua pasukan milik kerajaan jahat. Dan itu juga mengkonfirmasi kalau Shiji bukanlah seorang gadis beban, tapi ia merupakan seorang kultivator kelas atas juga. Dan selesai alur cerita dari apoteosis kita di sini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Dan terima kasih. Dan sampai jumpa. Bye.